in a city, still so far from home. I've searched for you all my life. Jadi nih suasana pagi di pedalaman pinggiran ini, samping kiri ini Sungai Delaware namanya, Delaware River, and samping kanannya ini bagian sini ini New Jersey. Yang aku lewat ini jalan New Jersey. Kalau seberang sana itu Pennsylvania. Jadi lokasiku ini sekarang letaknya antara pojokan-pojokan state, yang dari pojokan New York, New Jersey, samping baratnya sedikit itu seberangnya sana Pennsylvania, terus ke selatan dikit lagi arah ke belakang kamera ini adalah Delaware State. Hutannya kayak gini sampai pedalaman ini loh, udah jauh banget aku jalan sekitar 20 menitan. Sampai ke dalam-dalam nih, aspalnya masih semulus ini nih. Keren nih, kalau duit pajak dimanfaatin dengan baik, benar, korupsi nggak terlalu tinggi, ini jadinya. Ini tebing, aku di atas tebing ini, samping kiri ini jurang. Samping kiri jurang. Bentar lagi kita sampai ke posnya buat registrasi camping. Ini office-nya nih. Sebelum kita camping kita harus registrasi di sini, wajib. Nah, ini tuh take one hiking and camping. Ini masih tutup. Masih jam setengah delapan pagi. Kalau bukan resident 35, kalau ini resident 25 ya, lumayan murah lah 25. Kalau yang di New York kemarin 35. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ini adalah hari pertamaku solo trip di Amerika ini. Perjalanan menuju ke barat, mengambil kitab suci sendirian pula. Kalau Sun Gokong masih rame-rame mendingan, ini sendirian anjir. Ini aku baru sampai di New Jersey setengah 8 pagi, karena ini ada cerita tadi malam nih. Sebenarnya aku berangkat dari Middletown, New York itu sore kemarin, tapi aku sampai di hutan, namanya aku lupa, nanti aku cantumin waktu ngedit. Namanya lupa, tapi aku pikir itu campgroundnya enggak. Aku feelingku tuh nggak aman banget, karena di setiap sudut pokoknya itu hampir setiap pojokan itu ada sign beruang. Dan aku baru baca di sana itu reviewnya banyak banget beruang yang ke tenda-tenda itu. Nah ini nih, ini di hutan yang semalam aku itu hampir nggak ada orang yang camping di tempat, di hutan seluas itu, dan di tengah-tengah sinyal pun aku nggak dapat sama sekali. Makanya kalau emergency sih masih bisa, cuma kan riskan juga kalau nggak ada, kalau terlalu jauh dari orang. Nih. Caution, bear in area. Kalau dikira aku bohongan ngomong, ini benar-benar habitatnya beruang. Never feed
wild animal. Bears and other wildlife will accept to find food at your campsite and become pests. See? Keep your campsite clean. Food wrapper and leftover will attract bears and other wildlife. Store food and cooler in the trunk of your car. Bears and raccoon have become especially adept at opening cooler or just ransacking food storage container left at the site. Place all garbage in proper disposal container. Never attempt to touch a wild animal. Jangan sekali-kali menyentuh hewan liar. Jangan approach, feed or bait bears or other wildlife. Ini sungainya namanya Delaware River. Ini pohonnya keren juga nih, kayak pohon-pohon di film-film dongeng. Harus sambil nunggu office-nya buka, office buat registrasi campingnya, kita nengokin sungainya gimana. Ngomong-ngomong, ini dingin banget. Tumben ini lagi musim ini summer, panas, tapi kok ini pagi ini dingin, nggak tahu juga. Dan jangan lupa kalau di hutan selalu ngantongin, kalau kayak gini aku selalu ngantongin pisau, jadi harus wajib banget. Karena kalau kata orang sini, ke hutan dan kita nggak bawa proteksi diri itu sama aja bunuh diri. Bentar, pakai cahaya dulu. Nggak dingin banget sih, sejuk-sejuk dingin, bikin masuk angin kayak di puncak. Ingat-ingat, nanti bisa jadi kuis lagi nih. Walaupun di video sebelumnya aku belum sempet aku undi. Yang ini, lokasi ini namanya Worthington State Forest, New Jersey. Ingat ya, yang di sininya ini New Jersey. Tapi nama areanya ini Delaware Water Gap National Recreation Area. Ya, intinya nama sungainya Delaware, nama tanah yang aku injak ini ada di state New Jersey. Dan seberang sana itu Pennsylvania State. Ini aku udah berdiri di antara belahan-belahan negara bagian. Anjay, negara bagian. Lihat, Masya Allah. Like to know what's available and then Can I pay by card or? yeah, oh sure. Kita cari site yang mana dulu, tentuin titik lokasinya. Habis itu kita balik lagi ke sini registrasi. Jadi ini aku perlu hujan lagi. Jadi ini aku perlu ngecek dulu tempat-tempat mana, karena emang banyak banget yang kosong. Jadi aku perlu ngecek site-site-nya. Ya solo camping, cuma tempatnya yang nggak serem itu juga sih. Tapi yang kemarin itu emang ada yang tempat aku nemu serem-seremnya, maksudnya apa ya, feelingku nggak enak di sana. Kalau ini masih
Oke lah. Walaupun ngerinya tiba-tiba kalau ada beruang nongol dari semak-semak itu kan, gimana? Ya resiko. Yang penting kita jangan lari. Lari pun susah. Lari kalau, nah ini enaknya kalau camping mobilnya bisa dekat situ. Sewaktu-waktu kita amit-amit ya diserang beruang, itu kita bisa secepatnya lari ke dalam mobil. Tuh. Ini kayaknya spot pilihan nih di situ. Nah itu toilet. Jadi di sini banyak sih pilihannya, tinggal yang mau yang primitive campsite atau yang kayak gini. Ini termasuk sebenarnya ya, orang sini bilang primitive campsite kalau nggak ada colokan listrik, nggak ada colokan listriknya itu ya. Alhamdulillah, setelah muter-muter nyari site yang cocok, jadinya aku mutusin buat ambil di tempat ini. Dan di setiap mejanya ada peringatan, jangan pernah menaruh makanan dan perlengkapan masak di area kamu tidur. Jadi nggak boleh ada di tenda. Makanan harus semua di kendaraan atau di trunk belakang bagasi. Kalau aku camping di habitat beruang kayak gini, aku juga bawa fluid. Jadi misal nantinya kenapa-napa dan aku nggak bisa teriak manggilin orang, aku bisa manggil pakai fluid ini. Karena orang masih lalu lalang di sini. Tapi kalau kita teriak belum tentu mereka dengar. Kalau pakai fluid kan, insya Allah mereka datang. Peralatan masak, kompor, meja, tenda, kasur, bantal. Sayang nanti jam 4, sekitar jam 4 nanti hujan. Masya Allah, ya Allah. Nikmat mana lagi yang aku harus beristirahat. Ini tadi udah habis badai, jadi aku nggak habis badai terus aku
aku pergi ke pasar, ke toko. Jadinya aku beli makanan tadi karena aku nggak berani buat masak di tenda karena bukan cuma tanda sign di sini, tapi emang orang-orang yang ketemu aku dari tadi nanyain mulu, kamu sama siapa gitu. Terus kita bilang ya hampir semuanya tuh memperingati. Ini bener-bener nih kali ini udah kayak uji nyali anjir ya. Uji nyalinya bukan karena ada hantu atau apa, tapi dari tadi pagi aku sampai sini itu pagi jam setengah 8. Nah, hampir semua orang yang ketemu itu peringatin kalau di sini banyak beruang. Sebenarnya kalau orang-orang mungkin nggak ya tahu ini habitat beruang gitu. Cuma kalau orang-orang, hampir semua orang memperingatin gitu, jadi ini malah makin paranoid sendiri gitu loh. Kayak malam gini aja keluar dari tenda jadi ngerasa khawatir gitu loh. Emang kalau aku selalu ngantongin pisau sama kunci mobil, aku selalu kantongin. Karena kalau misal ya amit-amit, kalau misal sampai ada beruang dan dia dalam tenda, jadi aku bisa langsung lari ke mobil. Sekarang jam 1:20 malam dan semalaman hujan, tapi itu lumayan cepat saling melakukan. Dan tadi aku bangunnya kaget banget karena di samping kanan gue ini ada suara gemuruh. Kemungkinan sih kalau aku lihat ada dua kemungkinan, kayak gemuruh karena batu longsor ini di samping sananya, bukit ke sana kayak gunung gitu, bukit, dan di samping kananku bagian sana kayak ada suara gemuruh sebelum suara yang kayak benda jatuh kenceng banget. Entah itu kayu roboh, benar-benar kayu kering yang batang pohon full itu roboh, atau enggak longsoran batu dari atas. Astagfirullah. Aku bener pengen ngecek keluar itu apa, karena emang deket banget, cuma nggak kelihatan di trap kamera tuh, nggak kelihatan, tapi emang benar-benar kayak di pojokan sini. Besok pagi aku coba cek itu yang jatuh itu apa, aku mau cari itu. Kalau ternyata besok pagi nggak ada apa-apa, tahu lagi tuh.
Good morning everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Selamat pagi semuanya. Ternyata setelah ngelewatin malam yang bisa dibilang horor sih sebenarnya. Aku pilih sisi gunung yang sisi hutan yang sekarang di sini bagian bukitnya belakang, dan semak-semaknya ini aku lihat nggak terlalu tinggi, jadi kemungkinan besar buat kayak ada hewan-hewan kayak rakun, rubah atau apapun itu yang lebih rendah daripada semak-semak, kemungkinannya itu lebih sedikit buat mereka ngumpet di area-area sini. Jadi aku pikir ini tempat yang paling bagus dan paling aman, makanya aku ambil yang di lokasi ini. Dan alhamdulillah emang bener, semalam itu hampir nggak ada hewan yang kesini, karena aku emang udah diwanti-wanti, udah di warning sama orang sini. Setiap ketemu orang sini aku pasti dibilangin, kamu ada teman lagi kamu yang mau ada temen yang mau datang lagi atau emang kamu just by yourself gitu. Aku sendirian aja, hati-hati di sini. Di sini banyak banget beruang gitu. Kalau nanti ketemu beruang, jangan panik, dia bilang. Jangan lari, jangan sampai lari. Kalau ketemu beruang hitam jangan sampai lari, biarin. Kalau emang terdesak, biarin. Kalau bisa, kalau memungkinkan segera cepet-cepet masuk ke mobil kalau dekat mobil. Tapi nanti misal tujuan kamu besok pagi mungkin atau hiking, di situ ada gunung yang lebih tinggi. Aku niatnya mau hiking kalau jadi nanti. Tapi kemungkinan perkiraan cuaca hari ini tuh hujan sampai sore, jadi belum pasti juga ini nanti. Kalau emang hujan sampai sore ya terpaksa kita cancel hike. Heran ya, aku ini pasang trap kamera di sana. Kanan kiri semalaman itu aku denger dengan jelas itu suara-suara kaki hewan di samping-samping hujan, terus kaki-kaki hewan tuk 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 gitu di samping-samping tenda, keliling tenda, sampai suara hewan kalau ngendus samping kuping di sini. Hewan kalau ngendus nafasnya udah pasti kedengeran kan, dan aku denger suara itu. Tapi trap kameranya nggak nangkep sama sekali. Kuiranya itu, atau mungkin terlalu jauh kameraku, bisa jadi. Yang aku heran, aku pastiin itu benar-benar suara hewan karena berkali-kali, nggak cuma sekali dua kali. Ini emang udah keliling kayak kaki apa sih namanya, rusa sih menurutku. Tapi masa rusa bisa sampai nggak kedetek sama trap kamera itu. Aku bayar ini kalau camping di sini, ini di campground, bukan bener-bener di walaupun bukan hutan lepas, hutan bebas, tapi gimana ya, dibilang hutan tapi emang bener-bener dirawat sama pemerintah sini. Jadi kita perlu bayar ke pemerintah kalau yang ada fasilitas ini tuh. Pokoknya setiap campground itu fasilitasnya macam-macam. Kalau di sini kebetulan nggak ada listrik sama sekali, jadi
agak sedikit susah. Dan aku masih penasaran semalam sekitar jam 2 itu aku dengar suara gemuruh dari atas, kayak kemungkinan gemuruh kayak gemuruh ada yang jatuh dari atas. Terus aku dengar ada yang kemungkinan ya, kalau aku pikir kayak ada sesuatu jatuh dari atas terus nabrak pohon, yang salah satunya itu kayak pohon itu kalau kelihatan di kamera, pohon yang mati. Ada pohon yang mati itu, kemungkinan sesuatu yang jatuh dari atas, entah itu batu atau apa, nimpa pohon dan pohonnya tumbang ke area situ. Kedengeran semalam jelas banget sampai aku kebangun sekitar jam 2 atau setengah 3. Yang bikin aku kaget di situ, kemungkinan ada pohon tumbang di situ. Alhamdulillahnya. Dan ternyata ini juga pohon kering, yang ini sebenarnya fatal banget sih. Maksudnya kalau ngecamp usahain jauh dari pohon-pohon kering kayak gitu. Ini bahaya banget sebenarnya. Ini kalau roboh masih kemungkinan masih nyampe, kalau aku lihat sisi-sisinya masih nyampe ke mobil sama ke sini, tapi tenda insya-Allah aman. Karena udah terlanjur, aku lihatnya udah terlanjur bikin tenda, jadi aku nggak bisa pindah lagi. Ini benar-benar pohon kering. Ini kalau kena angin bahaya banget ini. Pohon kering dan tengah-tengahnya udah dipatokin sama Woody Woodpecker. Tapi karena aku pikir ini di tepian sungai, jadi aku pikir kalau sampai ini tumbang, kemungkinan besarnya ini tumbangnya ke arah sungai. Jadi insya Allah masih aman lah. Kalau kalian bisa lihat, aku benar-benar sendiri di sini. Tapi yang di bagian ujung sana ada orang, cuma ya jauh. Coba kita, dan aku niatnya mau nambahin terpal lagi di sini karena aku mutusin buat nginep 1 malam lagi, karena seharian di sini nanti kemungkinan hujan. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a Jadi ini sebenarnya ayam sisa semalam aku beli di toko, karena aku nggak berani masak semalam. Bukan nggak berani karena ada apa ya, karena orang-orang sini bilang itu, jadi aku paranoid sendiri. Nyatanya sekarang nggak ada apa-apa, karena emang lokasinya ini di
aku di tebing. Jadi dan semak-semaknya ini nggak terlalu tinggi. Jadi kalau ada hewan yang turun pun itu insya Allah bisa kelihatan. Nggak tiba-tiba aja lonong gitu. Cobain. Wah, ini hampir jatuh. Kelihatan. Alhamdulillah udah kenyang. Terus ini karbonya aku makan sweet potato atau apa? Ubi cilembu. Ya, semoga lancar perjalanannya di sini dan semoga nggak ada halangan apapun sampai ke tujuanku. Tujuan akhirku sebenarnya ke rumah temen yang dulu itu dia pernah satu sekolahan sama aku, teman sekolah, sekolah kuliner dulu. Sejak dulu belum pernah ketemu lagi. Dia itu lebih duluan dia di sini sebelum aku datang dan belum pernah ketemu. Jadi mumpung aku ada kesempatan, aku niatnya pengen nemuin dia, khusus nemuin dia. Semoga aja aku bisa ketemu dia lagi. Sorry. Ini baru sempat record lagi, habis mandi, habis beres-beres. Dan bener nih, semalam aku denger jam 2-an ini ada kayu patah, kayu tumbang di atas sana. Ini loncatan nih sampai ke sini. Ini patahan-patahannya nih. Aduh, nggak pakai sepatu lagi. Yang di sini paling bahaya tuh ular rattlesnake. Tuh kan, kayu roboh, pantesan tuh. Itu tendaku dan ini kayu roboh di sini. Kenceng banget suaranya. Ini udah malam dibakar nih. Tapi bahasa. Buset. Lihat. Kayaknya ini ada 2 kayu kemungkinan. Aduh, nanjak nggak pakai. Tuh. Sampai jatuh ke sana. Nggak pakai sepatu lah, nggak bisa naik lagi aku. Kalau pakai sepatu masih bisa nanjak. Itu bentar lagi nyusul loh, kering itu apa bawahnya. Ini kayaknya 2 pohon roboh terus nimpa setelah lagi kalau nggak salah. Ngeri banget ya. Ini kalau loncatnya ke tenda itu lumayan loh, kepala pas lagi tidur ngeri juga kan. Alah, kebetulan aku lihatnya nambah 2 malam lagi di sini karena aku pikir Sabtu Minggunya ini cerah. Ini sekarang hari Kamis dan ternyata spot yang ini di sini itu udah dipesan sama orang malam Sabtu, malam Minggu tuh, dengan
nggak ada. Jadi aku cuma bisa nambah 1 malam lagi ntar malam. Jadi aku nggak bisa main kayak, udah telat, nggak bisa hiking ke gunung. Aduh, sayang banget. Ini tempat salah satu campground yang paling bagus ini, cuma udah terlambat. Ya mau gimana lagi, nggak apa-apa. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Thank you so much for watching. Jangan lupa di like, subscribe kalau kalian suka. Kalau nggak suka di skip aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Sehat-sehat.